Hi, welcome back to my learning video. With me again, Mrs. Johan. Today, we're going to learn about report text. Okay, next we have some parts that we're going to tell you about the report text. The first is of course definition and the function. Then generic structure, or we can say struktur text. Yang ketiga, we have language features atau we can say ciri kebahasaan. Dan the last, the differences between report and descriptive. Okay, next, what is report text? Actually, report text is a text that describes something in general. Jadi teks yang menghadirkan informasi secara umum dan apa adanya. That it is as a result of systematic observation and analysis. Jadi biasanya informasi itu berdasarkan hasil observasi dan analisa. For example, we want to give information description about animal. Okay, and of course we can also give information or tell the reader about the plant, ya, pine tree, contohnya hutan pinus atau tanaman pinus. Or we can say them information about the planet, for example, the height Jupiter. Nah, okay. What is the function? Nah, fungsinya to present information about something. Jadi fungsinya itu lebih untuk memberikan informasi, ya, bukan deskripsi detailnya, tetapi informasi secara umum. Generally describe an entire class of things. Jadi informasinya itu menyeluruh, bukan diambil dari bagian tertentu. Jadi diambil secara menyeluruh. Okay, what is the general structure? Struktur teksnya sama halnya dengan teks deskriptif, terdiri dari dua, yang itu the first is general classification, stating classification of general aspect of thing. Jadi pada general statement ini menyatakan klasifikasi aspek secara umum. Tentang apa? Tentang animal, public place, tempat-tempat umum, plant, tumbuhan secara umum, will be discussed in general, yang disampaikan secara umum, ya. And the second part is description. Description tells what the phenomenon under discussion. Jadi menggambarkan bagian-bagiannya, bisa in terms of part, bagiannya, quality-nya, kualitasnya, habits or behavior, sifat, kebiasaan-kebiasaan. Yang intinya penjabaran itu dari klasifikasi yang disajikan secara ilmiah, ya, melalui proses scientific ilmiah. Okay, next, the language features, struktur kebahasaannya, ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam text report. Yang pertama, use general noun. Apa sih general noun itu? Maksudnya ya benda, bisa mati atau benda hidup yang bersifat umum. Bisa diambil binatang, misalnya panda. Panda secara umum. Bukan panda secara khusus, no. Misalnya juga pet gitu ya. Pet secara umum. Next, use present tense, or we can say timeless present, ya, to indicate the usefulness. Jadi kenapa harus menggunakan present tense? Karena yang dijelaskan bersifat general truth, kebenaran umum, ya, to show the truth-nya itu untuk menunjukkan bahwa itu memang ada in general truth, dan biasanya juga indicate the usefulness untuk menjelaskan kebiasaan-kebiasaannya. Salah satu penanda waktu dalam simple present yang sering digunakan itu biasanya menggunakan often, always, usually. Gitu. Next, use technical term. Apa technical term itu? Yaitu word related to the report text. Jadi kalau menggunakan
make a report that we have to use technical term. Istilah-istilah yang related, yang berkenaan ke text report itu sendiri. For example, we want to make a reported about Thanksgiving Day misalnya, ya, maka istilah-istilah yang berkenaan atau related to Thanksgiving Day itu harus ada di dalam teks. Want to make a reported about the music, for example. Jadi istilah-istilah musik itu harus masuk di dalam text report. Itu yang namanya technical term. Next, use conditional logical connection. Jadi ada kata hubung, ya. Misalkan menggunakan when, so. Nah, okay, this is the language feature. Next, ini adalah example atau contoh analyze, menganalisa jenis text report, ya. Ada a kangaroo is an animal found only in Australia. Nah, ini yang dijelaskan adalah kanguru secara umum. Kanguru secara umum, bukan kanguru misalnya yang kita jumpai di negara kita, ya, yang sudah ada di zoo misalnya. No, but we have to talk kangaroo in general, secara umum. Although it has a smaller relative called a wallaby, which live, okay, bla bla bla. Nah, ini adalah secara umum menggambarkan kanguru, ya, secara umum menggambarkan kanguru. Jadi paragraf pertama namanya general classification. And next ada kangaroo usually eat grass and plant. Nah, ini kan masuk ke habit, ya, ke sifatnya, karakteristik, bla bla bla. So we can say the rest of the paragraph called description. Nah, ada kata usually. Lalu kita menginjak ke language features, ya. Ada kata usually, itu adalah timeless present, ya, untuk menanda usualness, kebiasaannya. Nah, itu pakai sudah. And then general noun itu ada a kangaroo is an animal found only in Australia. Itu sudah menggunakan general noun. And then is bisa kita sebut itu adalah linking verb. Nah, is itu bisa kita namakan linking verb, or we can say relating verb, ya. And then lives, eat, have. Nah, ini adalah present. Okay. And then live, cross, run. Ini adalah behavior-nya, deskripsi behavior. And then marsupial, this technical term, yaitu istilah-istilah yang mengacu pada istilah khusus, ya, yang mengacu pada report text kangaroo. Oke, jadi sudah ada semua itu general structure-nya. Next, sometimes a student confused, ya, how to differentiate between report and descriptive text, ya. Because report text is similar to descriptive text, but tetap ada perbedaan. Kendati demikian, report bersifat lebih ilmiah dan umum. Okay, see the differences. Maybe we want to give information about the orchid, ya. Kalau di report text, orchid itu berarti orchid. Jadi anggrek secara umum. Kalau di descriptive text itu judulnya jadi my orchid. Nah, jadi anggrek yang ditanam. Yang dijelaskan kalau di dalam report text itu adalah sains ilmiahnya, data-data ilmiahnya, perlakuan anggrek secara umum. Tetapi kalau di descriptive text, my orchid itu nanti ya anggrek yang ada di depan rumah itu, yaitu secara lingkupnya lebih kecil begitu. Next, misalnya mau menjelaskan atau memberi gambaran tentang burung kenari. Kalau report text ya berarti kenari-kenari secara umum, baik yang ada di hutan atau di mana saja ya kenari, tingkah laku kenari secara umum. Tetapi di descriptive text judulnya saja my canary, berarti ya yang
ada di depan di rumah misalnya ya begitu. Jadi yang dilihat ya spesifik yang ada di rumah itu saja, bukan globalnya, bukan in general. Itu bedanya. Jadi kalau kita simpulkan di report text itu the thing that will be discussed in general ya. Jadi bagian atau bendanya yang didiskusikan itu umum. Kalau descriptive text, object in particular and more specific. Jadi benda yang ada di depan mata itu yang digambarkan, dijelaskan. And kalau di report, state the reality of object. Jadi objek, realnya objek itu secara umum, describe the detail yang dideskripsikan detail mulai dari ukurannya karena diteliti secara ilmiah, jadi ada data ilmiahnya. And ya, sebagai hasil dari result of observation or analysis, karena sudah menjadi hasil dari observasi. Kalau di descriptive text itu tadi gambarannya yang ada di depan mata, object in particular ya, specific, identify the object. Jadi yang dilihat itu saja yang digambarkan. Describing characteristic or physical appearance. Biasanya yang digambarkan itu look-nya, appearance-nya, penampilannya ya, bukan in detail ukuran secara macam, no. Weight, appearance, color. Ya, jadi yang terlihat itu saja. Tell the factual condition. Nah, ya kan? Tell the factual condition. Jadi yang dikatakan, yang dijelaskan itu yang dilihat, fakta yang dilihat di depan mata itu kalau deskriptif. Tapi kalau report, sekali lagi report itu adalah gambaran benda secara umum melalui hasil observation, hasil observasi studi ilmiah. Nah, itulah bedanya antara text report dengan descriptive text. Jadi kalau tujuan dari text report itu sendiri memberi informasi, kalau text deskriptif adalah to describe, menggambarkan. Okay, I think that's all of my explanation. Semoga dengan menonton videonya dapat menambah pemahaman kita tentang materi report text. Jika ada pertanyaan atau komentar mengenai materi ini, silahkan tinggalkan komentar. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. Thank you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.